Shalom, apa kabarnya saudara? Senang sekali bisa menyapa dalam program Pastor Talk. Doa saya kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan membawa kedamaian dan kekuatan untuk kita semua. Amin. Di Pastor Talk kali ini judul yang saya bawakan adalah Suami Istri yang Mengelola Taman. Saya mengibaratkan kehidupan rumah tangga adalah kita sebagai pasangan suami istri yang bekerja sama dalam mengelola sebuah taman pemberian Tuhan. Apakah taman yang kita kelola menghasilkan pohon yang berbuah, bunga yang bermekaran, atau taman yang kita kelola adalah taman yang kering dan banyak pohon yang layu? Lalu bagaimana cara yang benar untuk mengelola taman pemberian Tuhan atau kehidupan rumah tangga kita? Yang pertama saya bagikan prinsipnya Kristus sebagai dasar. Istri tunduk kepada suami, dan suami mengasihi istri sama seperti dirinya sendiri. Untuk ayat lengkapnya bisa dibaca di Efesus 5 ayat 22-33. Saya mengutip dua ayat, yaitu di ayat 22, Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dan di ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Kalau diumpamakan sebuah payung, maka Tuhan adalah payung yang paling besar dan letaknya di paling atas. Lalu di bawahnya payung suami, lalu di bawahnya lagi payung istri, dan payung anak terletak di paling bawah. Suami sebagai kepala butuh dihormati, dan istri sebagai penolong butuh dikasihi. Saat kita memahami dan mengikuti prinsip ini, tentunya kita akan dapat menikmati pernikahan. Yang kedua, mengisi tangki cinta pasangan. Efesus 4 ayat 2 berkata, Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Seperti tanaman yang membutuhkan air dan pupuk untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan subur, maka mengisi tangki cinta pasangan dengan perbuatan nyata dan konsisten sangatlah penting. Kita sama-sama bisa melakukan, saya sharing 3 hal ini. Yang pertama, lakukanlah bicara. Pastinya mungkin hampir dari semua kita bekerja atau salah satunya bekerja dan baru bertemu di sore atau malam hari. Lakukanlah bicara tanpa gadget, tanpa bermain dengan anak, hanya mengobrol berdua mungkin selama 30 menit. Yang kedua, lakukanlah kencan. Mungkin sulit kalau yang anaknya masih kecil, tapi kalau ada yang bisa dititipkan ke oma opa atau keluarga yang terdekat, silakan berkencanlah. Membicarakan hal-hal di luar anak, seperti pada saat pacaran dulu. Yang ketiga, lakukanlah bahasa kasih pasanganmu dan terima bahasa kasih pasanganmu. Apa artinya? Mari sama-sama cari tahu apa sih bahasa kasih pasangan saya dan kita lakukanlah untuknya. Tapi kalau seandainya pasangan kita mencintai kita dengan bahasa kasihnya yang tidak sesuai dengan bahasa kasih kita pun harus menerimanya. Tidak ada taman yang langsung jadi bagus dan selalu bagus setiap harinya, karena pasti rumput liar selalu tumbuh. Oleh karena itu kalau dibilang sulit mengisi tangki cinta pasangan, pasti sulit dengan keterbatasan waktu dan keriuhan mengurus anak. Tapi selama kita sadar dan mau berusaha, pasti Tuhan mampukan dan beri jalan. Yang ketiga, mengambil keputusan bersama berdasarkan kehendak Tuhan dengan berlandaskan kasih. Dalam Yakobus 4 ayat 13 dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Di Kolose 3 ayat 14 dikatakan,
Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mari kita mengambil keputusan bersama, didoakan, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan pada saat ada keputusan yang diambil, bukan hanya satu orang yang tahu dan satu orang lagi tidak tahu. Bukan hanya satu orang yang memaksakan dan orang lain terpaksa. Bukan hanya satu orang yang senang dan satu orang lain yang lagi sedih atau marah. Tapi mari dalam setiap keputusan yang kita ambil, kita mengambil dan mendiskusikannya berdua dengan berlandaskan kasih. Kiranya 3 hal yang dibagikan ini bisa membuat kita, suami istri, menjadi pengelola taman yang baik untuk menciptakan taman yang berbunga dan berbuah banyak dan subur. Sehingga dengan itu hubungan rumah tangga yang baik juga akan membawa kehidupan parenting yang baik buat anak-anak kita. Mereka akan merasa aman tinggal di dalam rumah itu. Percayalah, Tuhan pasti memampukan dan membuka jalan agar kehidupan rumah tangga kita semakin tumbuh dan berbunga setiap harinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.